ada 50 tahun dirahasiakan. Cara nyilangnya, cara menyemai. Di depan rumah itu ada anggrek, pasti orang yang sudah tanda petik stratanya di atas gitu. Itu udah lazim ya. Apalagi buahnya anggrek, waduh, ini stratanya udah di atas. Orchid itu dari bahasa Yunani artinya alat kelamin laki-laki. Itu tanaman anggrek itu bisa 2-3 kali lipat harga emas 1 gram. Wow. Jadi itu disebut emas hijau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kami sangat bersyukur karena kita bisa memulai memproduksi episode pertama dari podcast yang kami beri nama Bincang Anggrek Nusantara. Dari namanya saja kita sudah bisa menebak ya. Di sini nanti akan kita bahas tuntas, lebih detail banyak hal tentang anggrek dan peranggerekan baik di dalam maupun luar negeri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asari. Saya sebagai host atau yang bawa acara di podcast kali ini, dan mungkin bisa jadi di episode selanjutnya. Namun saya tidak sendirian karena di samping kiri saya ada seorang penganggrek senior. Beliau Bapak Wahyu Adi Mintarto yang biasa disapa Mbah W atau Pak W. Selamat pagi Mbah W. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Mbah? Oh harus. Alhamdulillah. Salam anggrekers. Salam anggrekers. Oh iya. Mbah W ini seperti yang saya sampaikan tadi, seorang penganggrek senior yang sudah lama melakukan kegiatan pengamatan dan penelitian di bidang anggrek dan juga tanaman-tanaman lainnya. Saya kira kita sudah nggak sabar ya, ingin ngobrol bareng, sharing, dan juga berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang anggrek. Kita mulai dari sejarahnya, Mbah. Ya. Ya. Jadi anggrek itu sejak kapan dikenal oleh masyarakat di dunia ini, Mbah? Mungkin sebelum ke sejarahnya itu, sejarah nama dulu. Ya. Anggrek itu kan orchid dalam bahasa Inggris. Orchidaceae atau orchid, Mbah? Orchid. Orchid ya. Nah, orchid itu dari bahasa Yunani, diambil dari bahasa Yunani orchis. Orchis. Artinya alat kelamin laki-laki, lato-latonya. Waduh. Testisnya. Ya. Ini cukup menarik bagi saya karena banyak orang yang nggak ngerti kan sebetulnya betul. apa sih. Nah, itu dari labellumnya yang seperti lato-lato. Oh begitu. Ini. Terus dari umbi dulu, karena di Eropa itu lebih banyak anggrek berumbi, maka ketika umbinya diambil itu kayak lato-latonya. Nah ini menarik. Terus itu dari internasional. Kalau dari Indonesia sendiri, Jawa lah, anggrek itu dari dua suku kata angger erek. Angger itu dari anak laki-laki sebenarnya. Nger. Oh, iya. Angger erek. Erek itu tergantung. Ya jadi hampir sama sih. Modelnya sama. Oh, erek itu tergantung. Iya. Oh, berarti punya anak laki-laki sih tergantung. Iya. Dari itu mulai berkembang. Kalau di dunia tanaman, anggrek kenapa dikenal? Itu karena yang pertama Eropa dan kebanyakan orang-orang kaya dan ningrat di Eropa itu senang banget mengumpulkan tanaman tropis, tanaman dan hewan tropis. Nah, satu-satunya yang kemudian menjadi perdagangan dunia itu anggrek. Kenapa? Selain bunganya yang eksotik ya, dan dari alam tuh full bagus-bagus, maka itu dikumpulkan di rumah-rumah khusus di Eropa.
Kita belum mengenal itu tahun 1800-an sekian. Sejak 1800-an Iya. ya. Bahkan sampai sebelumnya, sampai 1700 itu udah ngumpulkan. 1700 sudah dikumpulkan anggrek. Iya. Itu mbah saya belum lahir. Oh, Mbah. sama sekali. Pithecanthropus juga kayaknya belum. 1700 di Iya. tahun 1700 anggrek sudah mulai dikumpulkan. Iya. Dan namanya sudah orchid tadi itu. Masih dianggap sebagai awalnya bukan orchid. Oh ya? Parfum ya, bau harum. Oh begitu. Iya, eksotik dan bau harum. Ya. Kalau di Cina kemudian disebut lan. Lan itu sesuatu yang harum dan cantik. Oh. Jadi ini agak beda karena di Cina itu sebagai simbol karena adanya kan Chrysotoxum dan teman-temannya yang bunganya penuh gitu. Yep. Ya sementara di Eropa mau kayak gitu kan enggak ada, adanya dari tropis. Maka dia penjelasan tropis. Nah, karena yang koleksi itu orang-orang ningrat dan kaya, maka beberapa nursery ngumpul, ada Lau, ada Sanders, itu berlomba-lomba untuk mengambil anggrek dari alam. Yang utama yang banyak diambil itu dari Amerika Latin, Brasil, dan di situ muncullah Cattleya. Ya. Terus dari Indonesia banyak kan adalah Papio, terus Palepnosis bulan, anggrek bulan itu banyak dikoleksi oleh mereka. Itu waktu koleksinya itu sudah diawali tahun 1700 itu ya? Iya. Dan waktu itu setiap negara masih punya nama sendiri-sendiri gitu? Iya. Belum ada nama Resmi. Ya? Nah, setelah karena ngumpulkan itu menjadi kebingungan, maka mereka punya daftar koleksi, daftar tanaman. Maka muncullah genus-genus itu. Kemudian Linnaeus, Linnaeus itu mulai memecah babak taksonomi dunia kan. Akhirnya memecah, maka dikumpulkanlah itu. Oh, ini masuk keluarga ini masuk keluarga ini masuk keluarga ini. Maka daftar itu semakin panjang. Sanders mengeluarkan banyak referensi yang akhirnya antar satu nursery dengan nursery lain karena dagang ya bersaing begitu ketat. Nah, muncullah satu jenis tanaman, satu jenis spesies menjadi berbagai. Oh, menurut saya ini bahasa dagang. Dan lagi ini bahasa dagang. Yang akhirnya dikumpulkan di beberapa jurnal internasional. Kew memulai Inggris. Ya, Inggris memulai karena yang getol banget terhadap tanaman dan hewan adalah Inggris awalnya. Baru kemudian ke Belanda. Sebenarnya orientasi mereka itu apa sih, Mbah? Waktu itu masih tahun 1700 ya. Terus mereka ngumpulin anggrek dari berbagai tempat di penjuru dunia ini. Mereka itu sebenarnya itu apa? Simbol kemewahan. Oh gitu? Iya. Hanya sebagai simbol kemewahan aja? Iya, karena ketika masuk ruangan, masuk rumah, atau masuk halaman, penuh dengan tanaman, penuh dengan hewan, itu hanya orang kaya aja. Oh, gitu ya? Iya, iya. Jadi cukup menarik. Ya, ini lato-latonya laki-laki yang cukup. Kira-kira. Saya pikir, kok aneh ya dulu. Dulu kalau misalnya kita bayangkan ya tahun 1700 atau 1800 lah Indonesia masih jajah. Belum jajah bahkan ya. Itu mereka sudah bingung mikir anggrek ya. Mereka sudah mulai ekspansi VOC ya. Terus Mbak, kalau misalnya kita lihat anggrek itu kan bentuknya macam-macam nih. Di depan kita saja ada anggrek Cattleya, tadi ada Chrysotoxum, atau kemudian Paphiopedilum dan sebagainya. Sebenarnya ciri-ciri utama anggrek itu apa? Yang dari dulu sudah disepakati. Karena kalau misalnya kita lihat kayak Paphiopedilum ini, orang awam
Itu bahkan saya dulu ketika pertama kali mengenal anggrek, Paphiopedilum itu bukan anggrek, karena jenisnya beda sendiri. Itu saya belum mengenal gonggora, belum mengenal anggrek-anggrek lebih ekstrim lagi ya. Jadi sebenarnya ciri-ciri yang bisa katakan ini bunga anggrek dan ini bukan anggrek itu gimana, Mbak? Kalau dari karakter bunganya, ya, ini ada labellum, Lidahnya ya? ya, ada lidahnya. Ini ada labellum, ini ada rangkaian bunga, ini ada 5 rangkaian bunga. Ini yang kemudian tutup. Jadi labellum dengan ini nutup. Ini ketika dia belum buka, ini tutupnya, ini dalamnya. Ya. Nah, dalamnya salah satu berubah. Menjadi labellum. Menjadi labellum. Nah, ciri utama itu ada di alat kelaminnya ini. Oh iya. Iya, yang disebut gymnasium. Nah, di sini ada putik dan benang sari. Nah, ini menjadi ciri khas anggrek karena di tanaman-tanaman lain tidak ada. Iya, tidak ada. Nah, Papio ini juga sama, hanya ini ketutup polennya atau sebuk sarinya ada di pinggir. Dia yang masih terbuka, ini yang sudah ketutup. Nah, akhirnya itu dimasukkan seluruhnya keluarganya anggrek. Oh, jadi ciri utamanya ada di gymnasium yang ada di dalam labellum itu. Iya. Kalau misalnya orang bilang bahwa anggrek itu punya 3 sepal, 3 petal, itu apakah juga menjadi ciri? Iya, itu jumlah dari sepal petalnya itu juga jadi ciri sendiri ya. Betul. Artinya nggak ada bunga lain selain anggrek ini yang punya 3 sepal, 3 petal. Apa ada? Ada ya? Ada di genusnya bakungan. Bakung. Itu juga punya 3 sepal, 3 petal. Ya, oh, begitu. Persoalannya itu ada perubahan di alat kelaminnya antara putik dan kepala benang sarinya. Oh, jadi kembali lagi sebenarnya ciri utamanya ada di putik dan benang sari itu, di alat kelamin dari anggrek itu. Iya. Padahal di anggrek sendiri yang saya tahu ada juga anggrek itu yang nggak punya 2 kelamin ya. Iya. Tapi tetap gimana itu? Modelnya sama. Begitu ya? Modelnya sama. Oh. Ya, itu kayak gengnya kata stem ini karena sedikit banget yang punya satu pohon, satu alat kelamin, gitu. Itu hanya beberapa dok. Dari sebagian besar itu punya hal yang sama. Jadi menarik sekali ya. Nah, dari banyaknya begitu banyaknya bentuk dari bunga anggrek ini, Bang, itu apa yang menjadi faktor sehingga anggrek ini memiliki varian bunga yang begitu banyak? Karena kalau kita lihat bentuknya itu kadang-kadang ekstrim, Pak. Yeah. Ada yang besar seperti ini ya, kemudian ada juga yang bentuknya kecil sekali. Itu apa kira-kira? Salah satu yang kalau kita temui di habitatnya ya, itu punya karakteristik adaptasi pada lingkungan. Pada lingkungan. Contoh hewan apa yang kemudian menyerbuki. Oh. Ya, model itu. Jadi dia menyerupai hewan X, ya, supaya apa? Ketika hewan itu datang, dia menyerbuki. Karena dia tidak bisa menyerbuki diri sendiri. Gitu, maka dia butuh bantuan. Gitu. Ada angin. Nah, kebanyakan adalah gengnya lalat, gengnya lebah, kupu-kupu, gitu. Gengnya serangga-serangga yang cukup, bahkan semut, ya, semut pun masih mampu. Jadi mereka memang kayak ada kerjasama ya di dalam kehidupannya. Begitu juga ketika pembuahan, ya. Nah, ada yang jaga, ya, ada semut, ada serangga-serangga lain. Maka ketika dia pecah, dia bisa terbang kemana-mana bijinya, dan bisa juga kadang dibawa oleh hewan juga. Jadi ini cukup menarik. Hanya ini repotnya
dia ketika tumbuh dia harus ada lingkungan yang cukup mendukung. Sahabat-sahabatnya itu jamur akar. Jamur akar. Iya, jadi untuk tumbuh juga. Jadi itu juga salah satu faktor untuk adaptasi di lingkungan baru. Iya. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan bentuk anggrek ini begitu banyak variannya itu adalah mereka beradaptasi, berevolusi mungkin ya? Iya, akhirnya menyesuaikan dengan tanaman atau mungkin faktor lain, faktor X atau hewan yang biasa membantu penyerbukan. Iya. Luar biasa. Mereka tuh bisa menyesuaikan bentuknya sesuai dengan lingkungannya. Ya kayak di Amerika Latin ini gede-gede. Karena apa? Lingkungannya gelap banget. Di Brasil, lingkungan tumbuhnya ini. Kalau enggak, dataran tinggi yang begitu panas ya, dan ekstrim. Nah, biasanya ini lebah yang kemudian terbang kemana-mana, masuk. Nah, makanya kenapa kok butuh lebah? Dia mengeluarkan bau. Aroma ya? Aroma. Nah, sebetulnya aroma itu kalau dari penelitian itu racun. Racun hampir kayak morfin. Ketika orang membaui anggrek, mencium bau itu, dia akan terngiang-ngiang untuk mencium lagi. Nah, hewan itu punya karakter yang sama seperti fly ya, orang fly. Iya. Jadi dia akan cari yang baunya sama terus. Nah, sama dengan kita ketika kita membaui anggrek, baunya kayak gini. Mulai terngiang, begitu lihat karakter, itu baunya kayak gini. Ya, tanda petik ya. Hampir kayak sifat aditif ya. Aditif. Yang pingin selalu mengkonsumsi dalam pengertian rasa dalam bentuk bau. Iya. Jadi anggrek ini memang ada beberapa anggrek yang memiliki aroma yang sangat kuat. Aroma yang sangat kuat ya. Tapi ada juga anggrek yang tidak memiliki aroma sama sekali. Nah, itu biasanya untuk ngundang hewan kan. Nah, hewan kan punya rasa penasaran. Yang nggak punya aroma gimana? Pasti punya. Semua anggrek pasti punya aroma. Pasti punya. Yang kuat ataupun yang tidak kuat. Iya. Artinya nggak ada satupun anggrek yang nggak punya aroma. Enggak. Begitu ya. Iya. Tapi kalau kita indera penciuman manusia terbatas ya. Kalau misalnya kita ngomong Cattleya, hampir semua Cattleya beraroma wangi. Tapi nggak semua wangi loh, Mbak. Nggak, karakter wangi itu kan karena persepsi ya. Oh ya? Nah, lalat itu mencium bau misalkan pada anggrek bulbo ya. Bulbophyllum. Itu bagi lalat itu harum. Wangi. Karena apa? Ya dia selalu tertarik dengan bau-bau itu. Yep. Ketika diberi mungkin parfum, dia akan menghindar karena ini baunya kontradiksi. Nah, sobat anggrek, sebenarnya yang tadi disampaikan bahwa itu ada anggrek jenis Bulbophyllum ya. Bulbophyllum atau khususnya ada Bulbophyllum echinolabium lah. Itu salah satu anggrek yang punya ciri khas karena ketika dia berbunga, dia mekar sempurna, dia akan mengeluarkan aroma seperti aroma bau terasi. Dan yang datang itu bukan kupu atau apa, tapi lalat hijau yang besar. Atau misalnya begini Mbak W, kalau di situ banyak anggrek berukuran besar, bisa kita simpulkan berarti di situ banyak kumbang-kumbang penyerbuk yang gede, size besar ya. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau ada anggrek-anggrek yang ukuran kecil-kecil, artinya di situ juga ada hewan yang biasa menyebuki mereka dengan ukuran kecil. Iya. Begitu ya? Iya. Menyesuaikan. Itu bentuk adaptasi yang cukup menarik bagi saya ketika ada tanaman yang bunganya menyesuaikan dengan lingkungan. Oke. Jadi sebenarnya kita melihat tanaman atau satu tumbuhan itu di sisi lain kita juga bisa melihat atau memprediksi kira-kira habitat apa di sekitar kita. Iya, gitu ya. Luar biasa. Betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong habitat nih, Mbak Wi. Anggrek itu kan tadi disampaikan
di Eropa ada anggrek dengan karakter sendiri. Kemudian di Cina ada juga anggrek dengan karakter sendiri. Kemudian karakter anggrek-anggrek besar ada di Amerika ya. Kemudian di Indonesia sendiri itu kan juga sangat kaya oleh apa namanya ekosistem anggrek ini. Sebenarnya anggrek itu bisa tumbuh di mana saja sih, Mbah? Satu yang tidak pernah dijumpai adalah di 4 musim yang bersalju. 4 musim bersalju. Yang bersalju itu sampai saat ini belum pernah ditemui. Temui anggrek. Di mana itu? Contohnya, Mbah? Contohnya yang di Eropa ya, Eropa yang bersalju. Nah, yang kalau 4 musim tidak bersalju masih bisa jumpai ada Pleonia. Kalau kita ke Everest, ya itu di ketinggian 3000, masih bawah ya kalau itu belum sampai ada salju, itu masih ada Pleonia. Dan itu bunga cantik-cantik. Itu paling sulit untuk dibudidayakan di tropis. Di 3000 mdpl. Iya. Itu termasuk anggrek di dataran paling tinggi mungkin ya? Iya. Ya, sebenarnya kita punya juga di Papua, ya, di ketinggian Jawijaya. Di daerah ketinggian 3000 sekian itu ada dendro yang cantik-cantik. Ada dendro kecil. Kalau dia berada di semak, dendronya gede-gede, bunganya besar-besar. Hanya paling sulit dibudidayakan di lingkungan kita. Ya di Eropa bisa karena dia bisa ngatur suhu dan ketika musim salju pun dia masih bisa di dalam greenhouse ya, glass house ya. Nah kita belum mampu, belum ada daerah atau tempat yang sesuai dengan habitatnya anggrek-anggrek ini. Ada Rhodosticum, Dendrobium, banyak kok. Kalau cantik-cantik. Kalau di gurun gitu, Mbah, ada anggrek? Ada ya? Ada. Di daerah panas begitu? Iya. Di Australia ada yang anggrek harus terbakar dulu. Harus terbakar dulu? Iya, untuk tumbuh dengan baik. Dan ada anggrek yang selalu berlindung. Maksudnya terbakar gimana, Mbak tadi? Ya, lingkungannya terbakar. Karena itu bakar api begitu? Iya. Wah, harus ada api dulu. Iya. Baru dia bisa tumbuh. Tumbuh. Itu memang lingkungan. Makanya anggrek itu. Berarti di lingkungan situ sering terbakar, betul, Mbak? Iya. Wow. Iya, hampir tiap tahun. Karena ketika musim panas di Australia, gurun ya, itu selalu kebakaran. Jadi kebakaran di sana itu bukan hal yang memalukan karena memang lingkungannya. Itu. Beda sama kalau di Indonesia. Oh iya. Janganlah. Nggak ada ya. Itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, habitatnya kering tapi tidak sampai kebakar ya. Itu ada anggrek gurun. Anggrek gurun? Iya, tipenya daunnya kaku, batangnya kaku. Itu benar-benar di tengah gurun gitu, Mbak? Iya. Dapat air dari mana, Mbak? Nah, karena gurun itu punya tipologi ketika siang panas banget, ketika malam itu drop. Dingin, ya. Iya. Nah, biasanya disitulah mulai munculnya embun. Maka tipenya biasanya kasar untuk menyerap embun. Tapi dia tetap butuh air ya? Iya, airnya cuma minim banget kan. Nah, ketika kita melihara anggrek-anggrek gurun, itu ya sedapat mungkin minim air. Ketika dia kebanyakan air, karena batangnya keras, dia akan nyimpen terus. Jadi sebenarnya kalau di data di Afrika misalnya, saya pernah coba buka-buka ya. Ada nggak endemik anggrek asli Arab misalnya atau Mesir gitu? Nggak ketemu, Mbak. Apa emang belum terdeteksi atau gimana? Kalau dari fosilnya ada. Begitu? Iya. Maksudnya gimana tuh, Pak? Dari penemuan fosil-fosil yang ada, itu ada. Hanya ya karena udah punah ya. Udah punah. Udah punah. Ada. Jadi anggrek itu bisa tumbuh di mulai dataran rendah, sea level ya, di apa namanya pinggir pantai begitu, sampai dataran tinggi sekitar 3.000-an. Kalau 4.000 nggak sampai ya? Ada 4.000. Asalkan dia tidak di negara atau daerah 4 musim yang bersalju. Iya. Di mana sih contohnya, Pak? Contoh kayak di Amerika yang bagian utara,
Iya. Itu kalau salju. Belanda nggak punya anggrek? Belanda nggak punya. Oh, nggak punya? Nggak punya. Oh. Nggak Tapi punya. mereka salah satu negara yang banyak. Iya. Yang banyak mengoleksi anggrek dari Iya, tahun iya. Nah, 1800 itu Belanda. Inggris dan Belanda. Inggris itu dan Belanda. salju semua. Oh, mereka nggak punya endemik Nggak anggrek. punya. Jerman juga, Pak? Jerman ya sama. Oh, mereka nggak punya endemik asli, tapi mereka mengumpulkan banyak sekali anggrek dari penjuru dunia mulai tahun 1700. Yang punya malah Cina karena memang datarannya kan luas ya. Oh iya. Ya, datarannya luas, ada gurun. Nah, yang bersalju itu enggak ada. Jadi ada batas di mana anggrek ini yang butuh dingin banget ketika berbunga. Ya full sun penuh dengan matahari penuh. Hanya daerahnya dingin. Ketika nah itu ada beberapa jenis anggrek di daerah itu. Tapi begitu bersalju dan enggak ada. Jadi mereka punya batas-batas toleransi tersendiri untuk lingkungan hidupnya. Kalau dari wilayah yang ada di dunia ini, tuh anggrek ini lebih banyak tumbuh di dataran apa, Mbak? Di tropis, subtropis atau di apa, Mbak? Di tropis. Tropis ya? Nah, lebih banyak tropis dan elevasinya itu menengah. Oh, jadi, anggrek lebih banyak tumbuh di daerah tropis di elevasi menengah. Jadi itu butuh kelembapan ya. 300 mdPA sampai 700 ya. Iya, itu karena butuh kelembapan, sinar matahari dan yang lainnya, dan tidak terpapar UV secara penuh. Karena begitu naik ke dataran tinggi, UV-nya kan tinggi, gitu. Maka itu butuh adaptasi yang cukup kuat ya. Karena mau nggak mau di UV tinggi itu simbiosa ya, jamur yang bisa beradaptasi pada lingkungan itu berbeda dengan jamur yang beradaptasi pada lingkungan UV rendah. Nah ini anggrek mulai beradaptasi itu, maka karakternya juga akan beda banget, dataran tinggi dan dataran rendah. Oh iya. Nah sekarang di Indonesia, Mbak Wi, kalau di Indonesia itu anggrek tumbuh di semua wilayah Indonesia? Wilayah Indonesia kecuali Puncak Jayawijaya yang bersalju. Kembali lagi daerah yang bersalju. Ya? Iya, dan itu kan eksotiknya karena satu-satunya yang bersalju di tropis. Ya. Jayawijaya kan satu-satunya salju yang ada di tropis. Daerah tropis satu-satunya di dunia ini hanya di Jayawijaya. Jayawijaya yang punya salju. Artinya selain di Jayawijaya kita bisa melihat banyak sekali ekosistem anggrek yang di Indonesia ini. Terus karakter anggrek di Indonesia itu seperti apa? Nah, karakter yang di dataran tinggi biasanya warna lebih sangat cerah, sangat-sangat cerah. Karena apa? Ya, kebutuhan UV ya, ultraviolet ya. Karena dataran tinggi ultravioletnya sangat tinggi, maka dia harus memancarkan warna supaya dia tidak terbakar. Yang kedua, serangga yang ada di daerah itu kan sangat minim. Yang bisa hidup pada kondisi yang seperti itu sangat-sangat minim. Maka dia harus beradaptasi dengan serangga-serangga gerak yang merambat. Oh, serangga gerak? Iya. Dia tidak terbang? Jarang sekali. Oh, begitu. Jarang sekali. Maka biasanya dia ada nempel di pohonnya pendek, bunganya gede. Itu karakter dataran tinggi. Nah, beda dengan karakter dataran menengah, karena banyak serangga yang berkeliaran di situ, maka dia bebas, lebih ragamnya lebih banyak di dataran menengah. Ya. Jadi level 300 sampai 1.500 itu masih masih banyak variasinya. Dataran tinggi variasinya biasanya cerah, warnanya Nah ini yang banyak disukai orang-orang Eropa karena warnanya cerah-cerah. Tanaman kecil, bunga gede. Nah ya. Contoh yang fenomenal banget dari Indonesia sebenarnya
Dendrobium cabezonia, Cabezonia. ya. Itu waduh, di Belanda, di Inggris sudah banyak silangannya. Kita nggak punya. Karena untuk numbuhkan aja, aduh, minta ampun. Jadi di daerah Papua sana itu sobat, ada anggrek namanya Dendrobium cabezonia. Ukurannya nggak besar, ya mungkin sekitar ujung jempol lah ya. Tapi warnanya luar biasa, bagus. Dan kembali lagi kita mendapati bahwa memang anggrek ini karakter bunganya itu menyesuaikan dengan environment atau lingkungan sekitarnya. Jadi ketika semakin tinggi habitatnya, dia banyak sekali UV ultraviolet dari matahari, sehingga mau nggak mau dia harus memancarkan warna yang lebih kuat untuk meminimalisir UV tadi itu, Mbak. Dan juga untuk lebih bisa menarik serangga-serangga yang notabene serangga di situ sedikit sekali serangga yang terbang. Mereka serangga-serangga yang merambat, merayap gitu ya. Merayap. Luar biasa. Nah, kalau di Indonesia ini sebenarnya anggrek-anggrek yang tumbuh di Indonesia ini yang banyak diminati oleh baik penikmat atau kolektor anggrek ya. Itu yang karakternya seperti apa, Mbak? Nah, awal-awal muncul kebun-kebun anggrek besar itu sebetulnya kan untuk ya hampir sama dengan Eropa ya. Hanya orang-orang yang punya duit aja atau punya jabatan yang punya anggrek. Jadi dulu ketika saya kecil di depan rumah itu ada anggrek, pasti orang yang sudah tanda petik stratanya di atas gitu. Itu udah lazim ya. Apalagi buahnya anggrek, waduh, ini stratanya udah di atas karena dulu harga satu tanaman anggrek itu bisa 2-3 kali lipat harga emas 1 gram. Wow. Jadi itu disebut emas hijau ya. Dulu disebut emas hijau. Emas hijau. Iya. Kalau ya saya itu Mbak masih ini. Masih ngalami. Masih ngalami waktu itu ya. Jadi harga anggrek bisa mencapai 2 kali lipat harga emas. Iya, 1 gramnya. Luar biasa. Nah, ini cukup menarik bagi saya. Saya sebetulnya di alam ada, cuma karena untuk ngambil dulu ada beberapa ya hanya pomio ya, omongan orang-orang tua, jangan melihara anggrek karena itu sesuatu yang cukup mengundang bahaya. Oh ya? Iya, karena begitu orang melihara anggrek di depan, ya toh, orang mesti mikir oh itu orang kaya maka pasti banyak duitnya, rampok dan macam bisa dipahami. Makanya ojo. Jadi kalau dulu itu memang anggrek identik dengan tanaman orang kaya, ya. Harganya mahal dan sebagainya. Namun dan sekarang gengsinya juga naik. Betul. Kalau sekarang kan jelas sekarang harga anggrek sudah mulai lebih terjangkau lah. Nggak harus keluarga-keluarga yang notabene kaya lah untuk bisa membeli atau menikmati anggrek. Itu kenapa bisa seperti itu, Mbak? Apa karena nilai anggrek ini turun atau bagaimana, Mbak? Enggak sih. Gimana? Tetap pada strata ya. Bagaimanapun juga ya fine lah kita dianggap berada itu pasti. Gitu. Nah, salah satu simbol keberadaan adalah anggrek. Anggrek ya. Dan ini sudah dari dulu, gitu. Dan itu sulit sekali diubah. Tapi ya wis lah, nggak apa-apa. Ya, jadi berbanggalah lah teman-teman atau sobat-sobat anggrek yang di rumahnya ada koleksi anggreknya. Iya. Nah, secara strata itu bisa dikatakan naik ya. Menengah ke atas. Anggrek luar biasa. Jadi salah satu fungsi anggrek itu menaikkan strata ekonomi. Iya. Ya. Terus dari begitu banyaknya macam-macam anggrek ini, Mbak. Kalau saya pernah baca, itu anggrek itu ada sekitar
400 genus. Hmm. Di dalamnya ada 30.000 spesies. Belum lagi hybrid turunannya. Sebelum masuk ke sana, kira-kira sebenarnya siapa sih orang atau organisasi mungkin ya yang selama ini mendokumentasikan atau mendeskripsikan anggrek dengan nama-namanya tersendiri? Itu siapa sampai sekarang ini, Pak? Yang awal kita punya Kebun Raya Bogor, itu pusat untuk identifikasi anggrek, dipegang oleh teman-teman Belanda. Begitu Indonesia merdeka, itu diserahkan ke Indonesia. Nah, beberapa yang dikelola oleh Kebun Raya Bogor, ada Renwetiana, ada kalau nggak salah Blumia, ditarik lagi ke Belanda. Maka sebagian beberapa jenis koleksi anggrek lama-lama pindah ke Belanda di Leiden, dan di sana sekarang menjadi salah satu pusatnya untuk identifikasi. Herbariumnya juga kuat. Kita punya herbarium cukup banyak ya di Herbarium Bogoriense, dan itu pusat data dunia. Nah, selain Leiden, Bogor, Kew. Kew Bogor termasuk, Bah? Iya. Kew Inggris itu juga punya koleksi yang tidak kalah hebatnya. Dulu Inggris yang punya koleksi dari hampir seluruh dunia masuk ke Inggris. Sekarang mulai disaingi oleh Leiden ya. Belanda. Iya. Dua kandidat besar dunia yang mengumpulkan plasma nutfah. Nah, Indonesia sekarang mulai bergerak ya di kebun raya. Ada penambahan kebun raya yang kemudian munculkan spesimen-spesimen atau contoh-contoh dari hampir seluruh Indonesia dikumpulkan di masing-masing kebun raya. Penambahan, ya saya bersyukur lah ada 10 kalau nggak salah, 10 kebun raya baru di Indonesia yang mulai mengkoleksi beberapa jenis tanaman-tanaman endemik. Ya, selain anggrek, beberapa tanaman-tanaman yang sudah mulai langka. Ya. Belum swasta yang sudah mulai banyak gerak. Karena yang di luar itu juga ada beberapa swasta yang kemudian bentuk nursery yang bisa didatangi dengan syarat membayar, hampir kayak kebun raya. Oh iya. Jadi sobat anggrek, anggrek ini punya nama yang teregistrasi. Jadi beda dengan tanaman lainnya. Kalau misalnya beberapa tanaman atau bunga lainnya itu memiliki nama-nama lokal. Tapi kalau anggrek ini tidak mengenal, kita nggak kenal nama-nama lokal. Nama-nama yang kita sebut di anggrek misalnya Cattleya, Dendrobium di genusnya, atau mungkin di spesiesnya, misalnya Lacantera, Hazeltii atau apa, itu semua nama-nama itu terregistrasi, baik spesies maupun hybridnya. Jadi kalau misalnya teman-teman breeder itu menyilang anggrek dengan anggrek satu dengan lainnya, kemudian mengeluarkan sebuah varian baru, maka nama varian baru ini harus terregistrasi. Nah, kami meregistrasinya di Royal Horticultural Society di London. Apa itu termasuk Kew itu, Mbak? Iya. RHS. RHS awalnya itu punya Sanders. Sanders. Jadi nursery-nya Sanders mengumpulkan banyak. Itu kalau sekarang ya kayak kebun-kebun anggrek ya. Kebun anggrek. Nah, Sanders Law salah satu ahlinya di Sanders itu nyilang. Muncullah varian-variannya cukup menarik. Yang pertama yang disilang justru Calanthe. Ya, Calanthe dan Cattleya. Dan itu dirahasiakan. Hampir ada 50 tahun dirahasiakan. Cara nyilangnya, cara menyemai itu tahun berapa itu kira-kira? 1800-an. Itu dirahasiakan. Jadi
nursery lain kebingungan, kok muncul tanaman ini, loh kok muncul dengan variasi bunga yang aneh gitu. Yep. Ya apa? Dia ketutup dan dia selalu ngelakukan. Nah, untuk dia membuat daftar dengan karakter bunga dan kayak gini. Yep. Ada harganya memang mahal, ya. Gitu. Dan yang cukup menarik kan dia ini dari induknya apa, ininya apa udah ini. Dan udah direge. Nah, karena terlalu banyak, kemudian muncullah Senderlis. Senderlis ini berkolaborasi ya dengan Royal Horticultural Society. Ya. Oh iya. Iya, akhirnya. Jadi beda ya? Sender milik Q ini dengan Royal Horticultural Society. Sekarang ya sama. Oh, sekarang sama. Oh, begitu. Karena dulu nggak ada RHS. Oh, iya. Dulu laut Senderlis, terus satunya lagi ada, ada apa ya? Jadi demi kepentingan ilmiah, mereka bersatu untuk membuat sebuah standar penamaan yang sama, sehingga satu nama anggrek ini di seluruh dunia akhirnya sama di satu anggrek. Bersyukurlah loh punya tempat registrasi. Yang lainnya masih belum. Contoh kita bicara tentang begonia, pusat registrasinya masih belum ada. Oh, gitu. Teman-teman dari Erowid masih kebingungan kalau mau mendaftarkan nama. Akhirnya gitu. Punya nama sendiri-sendiri ya, Pak? Nama dagang. Oh iya. Ini agak repot ini. Ribet hanya karena persoalannya tanaman yang sama dengan nama yang berbeda. Nah, begitu Mbak. Iya, kalau anggrek kan ya minim banget. Ada 1-2, tapi itu tidak terlalu dominan. Jadi luar biasa ya. Kita patut bersyukur nih karena tanaman yang kita cintai ini ternyata sudah memiliki tempat registrasi yang itu belum semua tanaman itu bisa mendapatkan bisa memiliki tempat registrasi seperti yang ada di Royal Horticultural Society. Sehingga kalau misalnya kita ngomong anggrek ini namanya anggrek A misalnya, saya sendiri sebagai breeder itu pernah mendaftarkan beberapa anggrek silangan saya. Salah satunya adalah Dendrobium singosari misalnya. Saya kasih nama singosari. Maka dimanapun anggrek ini ada, siapapun yang nyilang ketika itu sudah terregistrasi, misalnya di London atau di Thailand atau dimanapun, mereka tetap harus menyebutnya sebagai Dendrobium singosari. Sehingga satu single nama saja. Luar biasa. Oke. Terus kemudian sekarang jumlahnya nih Mbak. Karena saya itu nggak bisa loh menemukan sebuah referensi. Sebenarnya sekarang itu anggrek ada berapa di dunia ini? Yang tahu itu ya sekitar 400 genus lah, 30.000 spesies lah atau berapa. Kalau jumlah pastinya sekarang itu siapa yang data dan berapa sih, Bang? Nah, data yang muncul masih tarik ulur ya. Oh, ya. Jadi kalau genus itu terakhir itu 1.500. Tuh, genus? Iya. Nah, itu yang dimekarkan. Oh. Disempitkan lagi, ya kita punya 2 raksasa register anggrek spesies ya, karena harus dimasukkan di publikasi ilmiah. Nah, ada yang menggabung dari genus A ke genus besarnya, ada yang mulai memecah dari genus besar menjadi genus kecil-kecil. Nah, 2 ini siapa, Mas? Nah, Q dan Leiden. Oh, Q gitu. Biasanya lebih banyak mengumpulkan gabung karena mereka lebih ke teknologi mutakhir ya dengan deretan protein ya, PCR ya. Oh, metode dalam penamaan itu atau menggabung atau mengeluarkan itu mereka sudah pakai sistem apa tuh metode baru modern lah. Modern. PCR. Pakai apa itu PCR? PCR. Jadi PCR itu bukan yang dulu kita COVID itu. Sama. Sama. Hanya di sini kan kentara proteinnya apa aja. Ada yang sama, ini gabung. Ini nggak terlalu jauh proteinnya jumlahnya. Jadi kalau sekarang ini sudah mulai ada teknologi untuk membedakan genus satu dengan genus lainnya, itu melihat proteinnya dengan PCR. Kalau dulu pakai apa, Pak? Dulu karakter bunga.
karakter bunganya. Iya, berbeda di labellum, berbeda di karakter tanaman, sudah dipisahkan. Contoh dulu nggak ada Bulbopilum graviolen. Graviolen? Nggak ada. Adanya? Adanya Circopetalum graviolen. Jadi itu udah Circopetalum. sejenisnya. Akhirnya Circopetalum masuk ke Bulbopilum. Nah, kalau itu dimekarkan 1.500 lebih. Tapi kalau digabung, ya jadi menyempit. Oh, jadi sekitar 300-400 itu bukan? Iya, sekitar itu sampai. Oh, jadi dengan adanya metode baru, penemuan apa tadi itu? PCR. Melihat apanya tadi? Proteinnya tadi itu bukan malah semakin banyak genusnya, tapi malah semakin sedikit. Iya. Oh, begitu. Ya, itu apa ya? Supaya juga kita gampang ya. Oh, anggrek bulan. Dulu ada Doritis. Oh iya. Oh, bulan. Oh, bulan itu termasuk juga Doritis. Iya, iya. Doritis sekarang masuk Phalaenopsis. Iya, nah, betul. Ya, agak repot juga. Begitu. Ada beberapa genus yang kemudian dimasukkan ke Phalaenopsis. Ada beberapa genus malah dikeluarkan dari Phalaenopsis. Jadi ini cukup ya itu perdebatan ilmiah ya. Tapi ya bersyukurlah ada orang yang masih peduli untuk mencat gabung. Jadi memang mungkin begini ya. Satu genus itu memiliki karakter protein sendiri misalnya. Iya. Ketika karakter proteinnya beda, maka dia harus keluar dari jenis itu atau bikin jenis lain. Iya. Oh, begitu. Ya ini kalau dulu kan morfologi, sekarang enggak. Jadi ya ini masih tarik ulur kok. Belum ada yang baku banget ya. Artinya, oh harus ini. Tapi kalau misalnya ada dua organisasi tadi itu, Q sama Leiden tadi itu misalnya meneliti nih, apalagi nanti misalnya dari Bogor misalnya kan, itu meneliti juga dari struktur proteinnya. Terus kemudian 3 badan ini memiliki kesimpulan yang beda, itu gimana? Nggak masalah sih. Nggak masalah. Sejauh bahwa alasan-alasan dari perbedaan itu jelas, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, nggak masalah. Tinggal kita mau ngikuti yang mana, nggak apa-apa. Nah, biasanya beberapa RHS itu kan di Q. RHS di Q loh. Makanya ya harus induk ke Q. Iya. Artinya begini, teman-teman di Indonesia di sini itu lebih banyak menginduk di RHSQ ya. Iya, karena satu-satunya yang diakui dunia adalah RHS. Oke. Makanya sekarang sepertinya nggak berhenti nih. Kemarin itu masih beda genus, sekarang udah jadi satu genus. Misalnya kayak bukan cuma genus ya, malah section misalnya kayak gitu. Kalau dulu tuh menjadi genus tersendiri seperti Diplocaulobium, sekarang menjadi genusnya Dendrobium, section Diplocaulobium. Begitu ya. Ascocentrum dulu genus sendiri, sekarang menjadi genus Vanda dan sebagainya. Apa nanti nggak menurut kemungkinan, Mbah? Nanti ke depan ini malah banyak sekali jenis-jenis yang nanti akan lebih banyak gabung-gabung lagi gitu? Enggak ya? Enggak. Oh, sekarang kayaknya udah hampir final ya? Hampir final ya. Ribet juga loh, Mbak, kalau misalnya kita udah mengenal ini jenis A, spesies A, kemudian berubah lagi itu gimana? Ya, kalau orang-orang anggrek kuno, ya akhirnya agak repot. Orang-orang anggrek baru sekarang ya enak sekarang. Karena ngafalnya dikit ya. Iya. Kalau orang anggrek kuno kan dulu hafalannya banyak. Sekarang, kok ini jadi kayak gini? Iya, betul. Dan itu banyak sekali protes dari banyak orang. Kok iso sih Ascocentrum dimasukkan ke Vanda? Jelas Ascocentrum bibirnya udah beda. Ini secara morfologi, taksonomi sah. Kalau taksonomi sah. Sekarang kalau dijelasin, oh ini dari plasmid, ini dari proteinnya. Kok iso? Ya memang yang dipunyai proteinnya itu gitu. Dan itu gabung. Dan ada bagian yang kemudian digabung. Oh, kalau Vanda itu proteinnya ini. Kalau Phalaenopsis itu garis proteinnya punya ini. Siap. Dan perbedaan antara satu protein dengan protein lain itu tidak terlalu jauh, sekian megabyte gitu. Ya, enggak masalah sih. Dengan adanya teknologi baru dengan mengenal protein ini, Mbak, apakah itu berarti nanti sudah tidak ada lagi Q
kita mengklasifikasi sebuah anggrek yang belum terregister sebelumnya, penemuan ada anggrek baru misalnya, itu pakai taksonomnya atau pakai karakter bunganya, sudah nggak dipakai lagi berarti? Sekarang sudah pakai ke protein semua atau masih dipakai juga itu karakter Masih tetap bunganya? dipakai, Masih dipakai ya? karena untuk pembeda spesies, ya, bukan pembeda genus. Jadi genusnya udah Jadi protein ini hanya untuk genus? Ya. Bukan untuk spesies? Ya. Oh begitu. Tetap masih bunga kalau spesies. Oh, jadi perbedaan teknologi pakai garis PCR. protein tadi itu hanya untuk membedakan satu genus dengan genus lainnya, bukan spesies dengan spesies lainnya. Karena untuk membedakan spesies dengan spesies lainnya ini masih kita melihat karakter bunganya, bentuk bunganya ya. Terutama di labellum, Mbak ya. Oh iya. itu khas banget. Ya, di labellum dan mentum. Mentum itu alat kelamin jantan betinanya. Gitu. Itu khas banget. Khas. Tiap jenis anggrek, tiap genus anggrek itu punya karakter yang ini sini, ini. Oh iya. Jadi ini yang banyak kita salah paham ya. Kadang-kadang kita membedakan antara satu spesies atau genus di anggrek ini dengan genus satu spesies lainnya, itu kadang-kadang kita lihat dari warnanya, karena kita lihat dari size atau ukuran bunganya. Padahal sebenarnya spesies atau genus anggrek ini identik itu di labellumnya atau lidahnya. Lidah dan mentumnya. Alat kelaminnya. Itu. Nah, keren. Kalau misalnya sekarang Mbah W misalnya, perkiraan Mbah W sekarang anggrek itu ada berapa yang sudah terregistrasi? Genus atau spesiesnya. Kalau genus tadi Mbak W bilang sekitar 300-400 ya. Itu memang belum ada itu yang menyebutkan sekarang udah sekian genus, itu nggak ada ya? Nggak ada. Karena kalau orchid spesies itu? Orchid spesies ya tetap mekar. Oh ternyata di situ ada misalkan Ascocentrum masih dimasukkan. Itu sekian. Terus kalau dengan tambahan ini mampatkan lagi. Mereka lebih cenderung per genus. Vanda. Artinya data ini masih sangat dinamis ya. Peranda. Kalau spesies yang ada sekarang sekitar berapa, Mbak? 30 ribuan ya? Atau bukan? Hampir mendekati juta. Spesies, Mbak? Iya, hampir mendekati juta. Spesies Sekian puluh juta. Spesies. Oh, begitu? Iya. Padahal ini ditemukan lagi. Indonesia aja 2 tahun ini itu ada 40, hampir 50 spesies baru. Wow, di Indonesia saja? Iya, di Jawa pun masih ada. Di Jawa? Di Jawa pun yang dikatakan notabene sudah diobok-obok. Mulai zaman Paula dulu ya? Tetap masih ada. Masih ada? Ketemu beberapa spesies baru. Belum lagi Papua ya. Wow. Papua itu menyimpan potensi Papua, kepulauan-kepulauan kecil. Masih banyak sekali intinya banyak yang masih belum terregister. Iya, ya? Dan itu pun kita belum sampai masuk ke anggrek-anggrek yang dorman. Ketika beberapa musim hilang semua dan tiba-tiba dia tumbuh untuk bunga, itu kita masih miskin banget untuk koleksi anggrek-anggrek itu. Artinya begitu kaya ya Indonesia ini akan anggrek. Sangat kaya. Kita punya saingan, ya? Amerika Latin. Amerika Latin. Iya, jadi kita apa ya? Kalau mau, ya artinya kita mendukung teman-teman muda untuk menjadi deskriptor internasional. Ya, bersyukurlah. Ya, kita muncul banyak anak-anak muda yang kemudian tertarik ke deskriptor. Wow. Iya. Siapa tahu nanti Indonesia bisa jadi salah satu barometer peranggekan dunia, baik di sisi anggreknya maupun di sisi harusnya bisa. Kita punya semuanya. Nah ya, punya semuanya, kenapa enggak? Ya semoga aja nanti kedepannya kita bisa ya, Mbak ya. Oh iya. Kalau saya punya sedikit kesimpulan saja, Mbak. Jadi kalau misalnya anggrek begitu banyaknya, begitu kayanya, itu kayaknya kalau di dunia ini nggak ada satupun orang yang bisa, atau mungkin Q atau Sanders atau apalah tadi itu bisa
mungkin nggak mereka itu mengkoleksi anggrek secara lengkap? Nggak mungkin ya. Sangat-sangat sulit. Nggak mungkin. Sangat-sangat sulit. Karena anggrek begitu banyak. Iya, dan karakter hidupnya juga beda-beda. Iya. Jadi organisasi yang sudah mulai tahun 1700 itu mengkoleksi anggrek, bahkan sampai sekarang pun mereka masih belum bisa mengatakan saya punya anggrek yang lengkap di dunia. Yeah. Apalagi koleksi-koleksi atau kolektor-kolektor lokal seperti yang ada di Indonesia ya. Ya oke, mereka katakan aku kolektor terlengkap, tapi belum tentu itu lengkap semuanya. Iya, betul. Terlengkap di sekitarnya. Iya. Di samping koleksi mungkin bisa jadi keilmuan anggrek pun juga nggak ada habisnya, Mbak. Nggak ada. Gitu ya? Iya. Nggak akan selesai. Nah, untuk itu Sobat Anggrek, setelah episode ini kita akan coba mengulas tuntas di episode selanjutnya anggrek menurut genusnya masing-masing. Jadi kalau misalnya nggak semuanya genus sih, karena tadi Mbak Fe bilang ada sekitar ratusan genus. Apalagi nanti kita ngomong masalah varian. Waduh. Atau spesies. Kita tadi belum banyak bahas masalah hybrid, Mbak. Nah, untuk itu jangan lewatkan nanti di episode selanjutnya kita akan bahas satu persatu genus, spesies atau varian. Nah, sobat-sobat anggrek yang pingin ada tambahan. Oh ya, gimana, Pak? Selain varian ada forma. Forma apa itu forma, Pak? Nah, itu bentuk dari varian lagi. Lebih banyak lagi. Nah, sobat-sobat anggrek yang pingin gabung untuk berdiskusi dengan kita, monggo bisa masuk di kolom komentar. Kira-kira mungkin ada pertanyaan atau masukan atau kritik atau saran. Kira-kira apa yang kita bahas besok. Nah, sehingga apa yang nanti akan kita bahas itu lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Ya. Terima kasih Mbak Wi. Saya kira untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Bincang Anggrek Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anggrekers. Halaman dulu, Mbak.